Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hasriani dan Saya Yulianti Berwalo. dengan dosen pengampu Dr. Ismail MS. Bioetika merupakan istilah yang relatif baru dan terbentuk dari dua kata Yunani, bios yang artinya hidup dan ethos yang artinya adat istiadat atau moral, yang secara harfiah berarti etika hidup. Nah, dalam arti luas, bioetika adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang-bidang yang terkait. Menurut Nuraini 2021, ada 3 etika dalam bioetika. Yang pertama, etika sebagai nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai seseorang atau suatu kelompok sebagai pegangan bagi tingkah lakunya. Yang kedua, sebagai kumpulan asas dan nilai yang berkenaan dengan moralitas, apa yang dianggap baik atau buruk, misalnya kode etik kedokteran, kode etik rumah sakit. Ketiga, etika sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dari sudut norma dan nilai-nilai moral. Imunisasi adalah proses untuk meningkatkan atau membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Imunisasi dilakukan dengan cara memberikan vaksin ke dalam tubuh, baik melalui suntikan ataupun diminum. Imunisasi dasar penting diberikan sejak bayi baru lahir untuk mencegah anak dari berbagai penyakit menular. Imunisasi lanjutan bertujuan untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan memperpanjang masa perlindungan. Layanan imunisasi dapat didapatkan di posyandu, puskesmas, rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit bersalin. Ayo, ayo kawan semua, ayo kita imunisasi. Kuatkan imun di dalam tubuh, aku mau imunisasi. Imunisasi badan sehat. Dalam konteks imunisasi, sering kita dapatkan beberapa isu bioetika. Yang pertama, otonomi individu. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan tindakan medis yang akan dilakukan pada dirinya. Namun, dalam konteks kesehatan masyarakat, kepentingan individu harus diimbangkan dengan kepentingan kolektif. Yang kedua, keadilan. Isu keadilan ini sangat penting, terutama dalam konteks negara berkembang atau kelompok marginal. Kemudian, isu benevolence. Evaluasi manfaat risiko ini harus dilakukan secara hati-hati dan transparan. Selanjutnya, non-malevolence. Prinsip ini menekankan pentingnya menghindari tindakan yang dapat membahayakan. Dalam konteks imunisasi, efek samping vaksin menjadi perhatian utama. Kemudian isu yang terakhir adalah kebenaran. Informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang imunisasi harus akurat dan jujur. Misinformasi atau disinformasi dapat menghambat program imunisasi. Selanjutnya ada tantangan bioetika imunisasi. Yang pertama, gerakan anti-vaksin. Keberadaan gerakan anti-vaksin yang semakin meluas menjadi tantangan besar dalam upaya meningkatkan cakupan imunisasi. Kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi sangat penting. Ketidakpercayaan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti misinformasi, pengalaman buruk, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat imunisasi. Selanjutnya, distribusi vaksin. Menjamin distribusi vaksin yang adil dan merata, terutama di negara berkembang, merupakan tantangan yang kompleks. Selanjutnya, seberapa penting sih bioetika dalam imunisasi? Nah, yang pertama, pengambilan keputusan. Analisis bioetika dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan imunisasi. Yang kedua, edukasi masyarakat.
Memahami isu-isu bioetika dalam imunisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi. Kemudian, pengembangan program imunisasi. Prinsip-prinsip bioetika dalam dijadikan dasar dalam pengembangan program imunisasi yang lebih efektif dan etis. Jadi, berdasarkan materi-materi yang telah disampaikan, kita dapat simpulkan bahwa bioetika memainkan peran yang sangat penting dalam imunisasi. Dengan memahami isu-isu bioetika yang terkait, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan memastikan bahwa program imunisasi berjalan secara efektif dan etis. Terima kasih.